rahasia kesuksesan Nabi karena beliau dikawal oleh 4 sahabat pilihan. Pak Bupati, Bapak boleh contoh. Kalau Bapak mau sukses, cari tim Bapak 4 sifat ini. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat bijaksana dalam menerapkan hukum. Arif, bijaksana. Yang kedua, Umar bin Khattab tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Salah, salah, nggak boleh. Bagaimana hukumnya? Salah. Ada 10 juta, salah sedikit. Umar bin Khattab digelari Al-Faruq. Maka Bapak kalau mau sukses, cari penasehat yang bisa mengatakan halal, halal, haram, haram. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Siapa? Dermawan, pengusaha yang sangat dermawan, orang kaya yang dermawan. Maka Bapak cari orang di samping Bapak yang kaya dermawan, bukan kaya serakus dan serakah, semua proyek mau diambil. Jangan begitu. Yang keempat, carilah ini yang kaitannya ceramah kita, cari orang yang cerdas. Ali bin Abi Thalib. Nabi sendiri akui, sahabatku paling cerdas Ali bin Abi Thalib. Dengar ya, Abu Bakar Siddiq diberi gelar apa? Apa gelarnya Abu Bakar Siddiq? Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan diberi gelar dengan apa? Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang Islam. Ali bin Abi Thalib diberi gelar pada saat itu imam. Maka disebut, ya imam, wahai imam, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, saya tanya, kalau saya kasih pilihan kitab Durratun Nasin dengan iPhone 11, pilih mana, Bu? Kitab. Pencitraan lagi nih, Bu. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana ya Ali? Ali dengan tegas menjelaskan, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ibu punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, gembok. Sudah itu, kasih masuk lemari, gembok. Berapa sudah gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Yang mati kau jaga, itu namanya uang. Kadang-kadang tidak bisa tidur. Mana ini mobil yang pertama? Mana ini mobil pelat merah? Mana pun ini? Bingung kita setengah mati. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati. Jadi bupati dikawal Satpol PP kemana-mana. Iya toh? Ada security kemana-mana dilindungi. Kenapa? Karena jadi bupati. Tidak mungkin jadi bupati kalau beliau tidak cerdas. Mudah-mudahan 2 periode. Ya, coba. Yang kedua, kelebihan ilmu. Woi, dengar. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh di kampung saya, ada orang pengusaha tambak, banyak memang tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, dibelikan buku cara membaca yang besar gambarnya, besar tulisannya. Cek Pak, PE P, tambah P P, SO so, Pepso, DEDNT apa bacanya? Odol. Karena dilihat gambarnya, ini aslinya beleng-beleng. Oh, dibawalah dia ke Makassar sama anaknya jalan-jalan, masuk ke mall. Ibu tahu mall? Masuklah dia ke mall. Begitu masuk di mall, dia lihat tangga lift. Ibu-ibu, itu tangga lift, tangga besi yang naik turun. Oh, ibu saja duduk di sini, diam saja berdiri, naik sendiri itu tangga. Begitu masuk mall, dia lihat itu tangga lift terbuka. Ada tertulis di atasnya, oh pen, besarnya pembikin kuenya. Karena open di kampung-kampung bikin kue. Lupunan asap bobe panen. Oh, tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk mall, jalan-jalan dekat mall, masuk di luar tangga itu. Jangan masuk, panas, bebelah, panas, jangan masuk. Masuk ini orang Tionghoa, tertutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, aku bilang memang jangan kau masuk. Kamu semaklah, kau sah. Ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Maka
dunia, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Atlati. Orang sekarang bingung, tidak pernah pulang kampung lebaran. Kenapa? Naik harga tiket. Saya tidak pernah soal tiket, tidak pernah resah. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Panitia. Ini Pak Bupati belikan saya. Hebatnya, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya sekolah kau anak muda, sekolah kau. Kalau kau Tommy jelek, busuk mulutmu, bau kalepakmu, kuat makan, kuat tidur, bodoh lagi. Kau jadi sampah masyarakat. Biar kau jelek. Ini saya kan tidak cakep, pendek. Ini saya tidak suka kalau ketemu orang, kalau lihat aslinya. Selama ini kami cuma lihat di YouTube, Ustaz, ternyata orangnya pendek. Gak ada juga yang bilang gagah. Yang paling menjelkelkan lah, sudah langsung ada. Saya lewat tadi di sini, ada juga ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya yang itu di YouTube. Astagfirullah, bukan gosip. Tapi alhamdulillah, dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa keliling Nusantara, Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, sampai ke Milan, ke Itali, ke Belanda, ke Roma. Ibu tahu Roma? Tahu Roma? Poso terus sedikit. Ayo adik-adik belajar ya. Wasiat Ali bin Abi Thalib ditanya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga kelebihan ilmu, kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah menjadi amal jariah. Orang yang punya ilmu, Allah jelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka kalian belajar. Nabi juga pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki sukses dunianya, dengan ilmu kau harus miliki. Wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang mendaki akhiratnya, harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma. Dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dasar hadis inilah orang bule mengatakan, knowledge is the best below. Ilmu pengetahuan adalah harta terbaik sepanjang zaman. Maka belajar adik-adik, belajar ya. Salatullah ala, keras lillah, salatullah ala yasin. Poin ketiga, Nabi kumpul sahabat lalu bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umrah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasul? Dia kan puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Sehingga apa? Ketika diadili kelak, di akhirat kelak diadili, dia setor pahalanya kepada Allah, ya, amal-amal kebaikannya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Ampana, saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku kericin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasa aku 30 tahun. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Ampana. Dia serobot tanahku, dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lapor, dia temannya polisi. Banjir rumahku setiap musim hujan. Tuh, gara-gara dia 30 tahun saya menderita. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang dulu temannya satu kantor. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya.
saya menderita. Allah berfirman, sudah ambil hajinya. Habis amalnya. Masih ada yang datang, ya Allah, saya juga pernah difitnah, saya pernah mencalek sama-sama, saya disebarkan berita bohong, saya difitnah, akhirnya habis duit 1 miliar, tidak terpilih caleg gara-gara dia fitnah saya. Dia bilang, ya Allah, bagaimana lagi caranya? Habis sudah amalku, tidak ada lagi kebaikanku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kusakiti. Itulah disebut bangkrut. Maka yang membuat kita kadang bertengkar, pilkada. 2020 pemilihan bupati, 2020 pemilihan gubernur. Jangan kalian bercerai-berai gara-gara pilkada. Bodoh kalian. Siapa calonmu? Incumbent. Siapa calonmu? 2 periode. Siapa calonmu? Lanjutkan. Enggak apa-apa, sama-sama. Enggak apa-apa. Jangan bertengkar. Siapa calon gubernurmu? Itu yang dulu hadir waktu ada tabligh akbar, ada Ustaz Jasad. Ya, ada apa masalah? Boleh, tapi jangan kalian menebarkan fitnah. Pilkada kalian sebarkan berita bohong, kalian sebarkan kebencian, ditangkap polisi, kalian masuk penjara, orang yang dilantik. Ya, jangan bercerai-berai, jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Pilkada ini pesta demokrasi. Jangan sambil menghina. Kalau ada tim sukses yang datang menjelek-jelekkan calonnya orang lain, demi Allah jangan kau pilih, berarti dia orang jahat. Kenapa? Adakah manusia yang tidak ada kejelekannya? Maka yang baik bukan dicerita kejelekannya, tapi dicarikan jalan kebaikan kepadanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut. Saya bukan mau pilkada, Pak Bupati yang lanjut, bukan saya. Nah, terakhir kalau gitu, terakhir sekali. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah sama saya. Nah, yang paling banyak masalahnya sekarang ini 2 orang, Pak Bupati sama Pak Anwar. Apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi bupati 2 periode. Apa dilarang dalam agama? Tidak dilarang. Ketika ada masalahmu, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ibu-ibu ada utang, perbaiki sholat. Bapak-bapak ada penyakit, tidak harus ke dokter, tapi ke Allah dulu. Allah kemudian, Allah lagi, baru ke dokter. Kenapa kalau ibu ke dokter tidak ke Allah? Bukan dokter sembuhkan penyakitmu. Demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa tuh Ustaz? Mencret-mencret ini saya dok. Kenapa bisa? Urusanmu, ke dalam kau yang dokter. Masa saya kau tanya? Iya toh, tapi Allah tanpa kalian beritahukan, Allah tahu. Bagaimana caranya supaya kalian ditolong Allah? Perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing, itu juga bajumu kau pakai tidur, itu juga bajumu kau pakai main futsal, itu juga bajumu kau pakai ke sawah, ketemu lagi dengan Allah, itu juga bajumu yang kau pakai. Bukti kau tidak ikhlas. Ibu saya tidak pernah ikut majelis taklim. Ibu saya bahasa Indonesia pun tidak tahu. Tapi satu kekaguman saya, begitu beliau mau sholat, dia ambil bajunya yang digantung dekat kudung, khusus dia pakai untuk sholat. Belum tentu saya mampu lakukan hal seperti itu, tapi ibu saya mampu. Maka bapak ibu mau sholat ganti baju, bahkan disunahkan pakai parfum, terutama kalau kalian mau ke masjid salat subuh, sunnah pakai sikat gigi. Jangan sampai kau tidak sakit gigi, kau lupa pakai Rexona, tapi Allah seumur hidup dia ingat kau orang. Begitu dia lihat kau di televisi, dia bilang busuk kelepatnya. Sebabnya kau pakai parfum. Tidak ada parfum Ustaz, cari kau pengharum ruangan. Sunnah. Ya, saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Sholat Allahu Akbar, tadi uangku 100.000, beli bensin 50.000, beli pulsa 30.000. Mana ini 10.000-nya? Allahu Akbar, sanallah, mana tuh simpan? Oh, begitu. Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Cari uang bos. Saya sholat Ustaz. Betul sholat tapi sholatmu main-main. Allahu Akbar.
Ada juga yang tanya, Ustaz, boleh nggak sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas Ustaz. Boleh, tapi apakah ibu mau ketemu bupati tidak pakai BH? Hah? Iya Pak Bupati. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi kayaknya memang kau tidak ikhlas ketemu Allah. Allah. Kira-kira kalau ketemu bupati kok begitu? Terserah Pak. Mana Pak yang bupati Pak? Saya bilang ajudan, kurang ajar. Keluar kau. Hei, 30 tahun kau cari uang, tidak bisa beli rumah. Kenapa kau main-main sholat? Bupati punya ajudan. Coba lihat. Pak Bupati punya ajudan. Begitu beliau panggil ajudan langsung lompat. Ajudan, siapa? Biar ada pisang goreng di mulutnya. Siapa? Perintah. Coba. Kira-kira Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan, tunggu dulu Pak. Weh, bilang aku diinjak kepalamu. Padahal Bupati ada hilang masa jabatannya, tapi begitu takutnya kita sama Bupati. Lalu kenapa ketika Allah panggil kalian, hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan, itu panggilan Allah. Tapi apa jawabanmu? Tunggu, lagi ada pembeli. Allah katakan, sudah urus maka pembelimu. Maka wajar 30 tahun kau cari nafkah di Ampana, kau tidak bisa beli rumah. Kenapa? Allah yang punya rumah kau tinggalkan. Maka bersyukurlah kita punya bupati. Alhamdulillah bagus sholatnya. Bukan cuma bagus sholatnya, tapi mengajak masyarakatnya datang ke masjid. Kalau ini kita lakukan, janji Allah dalam Al-Quran, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka aku turunkan keberkahan dari dalam tanah dan dari alam, dari atas langit. Coba lihat Saudi Arabia. Saudi Arabia. Pernah, siapa yang pernah ke Saudi Arabia? Dari Madinah ke Mekah, Bapak pernah lihat sawah? Hah? Di Arab Saudi pernah lihat sawah? Enggak, tapi Alhamdulillah tidak pernah krisis beras orang Saudi. Di Indonesia, tunjukkan saya satu desa yang tidak ada sawahnya. Tunjukkan saya kabupaten yang tidak sawahnya. Tapi Indonesia masih selalu membeli beras dari luar negeri, padahal kita punya banyak sawah. Kenapa? Karena kadangkala kita tidak beriman kepada Allah. Iman kita hanya pencitraan. Iman kita hanya tipu-tipu ketika kita mau pilkada. Maka Allah ambil kekayaan alam kita. Dulu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Capek bos, capek. Enak kok itu duduk-duduk ketawa saja. Nah, kalau mau lagi mendengar Ustaz Das'ad, doakan beliau terpilih lagi. Kita kembali lagi di sini tablik akbar. Amin ya. Demikian, kalau masih mau dengar ceramah saya gampang bos. Nonton tablik akbar Damai Indonesia Ku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 1:30 sampai selesai. TV One tablik akbar Damai Indonesia Ku. Cuma lama itu baru muncul, 1 minggu baru kelihatan lagi. Nah, ada yang setiap saat boleh nonton, 24 jam boleh nonton. Gimana caranya? Ambil HP, buka YouTube. Tulis nama saya Das'ad Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan itu. Sudah nonton, jangan lupa kasih tanda begini, like, share, dan subbreaker. Kenapa ketawa nak budak? Nah, kasih begini ya, jangan kau kasih begini. Kalau kasih begini, nah, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Kau dalammu. Kalau tidak suka, jangan kau nonton. Tidak enaknya saya lihat kasih begini ceramah kau. Nah, cuma cepat 1 jam, maka sediakan yang tidak menguras kuota, namanya Chelsea, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Das'ad Latif 1212. Das'ad Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tell Ustaz, tidak mau tak putar ceramahmu. Aku yakin tidak ada kuotamu. Demikian, terima kasih. Selamat ulang tahun Kabupaten Tojo Una-Una. Semoga Allah memberkati kabupaten kita. Titik pesan, sepanjang jalan jangan adik-adik yang remaja putri jalan bersama cowokmu, itu setan yang ada di bodaknya. Ibu-ibu, sepanjang jalan jangan ugal-ugalan adik-adik yang bawa motor. Insya Allah acara kita ini penuh berkah. Mari, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada doa? Oh, tidak ada. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Buah nangka, buah kelapa. Cakep. Buah mangga, buah kemiri. Cakep. Buah
Ulang dulu. Oke. Buah nangka, buah kemiri. Cakep. Buah kelapa, buah pepaya. Cakep. Buah pisang, buah kemiri. Cakep. Itulah buah-buahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi